Ya, alhamdulillah memang ibu bolak-balik masuk rumah sakit. Kemarin setelah sampai ke Indonesia, lebih kurang 5 hari di ICU, kemudian 4 hari, 10 harian lah di rumah sakit. Terus pulang ke rumah seminggu, terus masuk rumah sakit lagi. Masuk rumah sakit yang kedua ini karena penyakit lagi yang berbeda. Ternyata ditemukan penyakit-penyakit lain yang berbeda-berbeda. Tapi alhamdulillah, ibu dalam keadaan baik dan memang dokter mengatakan dalam beberapa hari akan pulang ke rumah walaupun kondisinya nggak sama seperti kondisi sebelum berangkat haji. Karena ada alat yang harus dipasang lah gitulah intinya ya, pasca dari rumah sakit. Tapi ibu dalam keadaan baik, artinya bisa diajak ngobrol walaupun masih terus berbaring, tapi bisa diajak ngobrol, bisa diajak cerita, ingatannya juga masih kuat alhamdulillah. Hanya saja memang kondisinya nggak sama seperti sebelum berangkat haji. Kalau dulu sebelum berangkat haji kan sehat ya, dalam artian bisa kemana-mana, bisa jalan-jalan kemana-mana. Kalau sekarang memang masih terus di atas tempat tidur. Tapi alhamdulillah saya selalu bersyukur kepada Allah karena ibu masih bisa ngobrol banyak dengan anak-anaknya. Alhamdulillah. Sakit yang berbeda ini apa sih dok? Sakitnya banyak ya. Karena mungkin udah 17 tahun diawali dengan autoimun, kemudian menjalar ke yang lain-lain. Jadi saya nggak bisa jelasin satu persatu berbagai macam penyakitnya. Tapi melibatkan banyak sekali dokter. Karena penyakit yang berbeda-beda, jadi dokter yang memeriksa pun dokter spesialis yang berbeda-beda. Jadi kerjaan saya setiap hari, saya masih belum keluar kota, masih belum berani untuk ceramah keluar kota. Kalaupun ceramah dekat-dekat aja di sini, karena biasanya ibu saya akan nanya, oke kemana gitu. Jadi setiap hari kerjaan saya ke rumah sakit. Kalaupun ada acara yang dekat-dekat, setelah itu kembali lagi ke rumah sakit karena memang kan saya kan orang yang dari awal tahu tentang sejarahnya ibu nih istilahnya. Sehingga kalau dokter nanya, saya yang istilahnya paling tahu menjelaskan kronologi penyakitnya ibu gitu. Jadi saya harus ada di rumah sakit seperti itu. Seperti hari ini kita ada acara di pesantren, setelah ini harus langsung ke rumah sakit lagi gitu. Kalau kondisi tadi sebelum ke pesantren kemarin seperti apa? Kondisi terakhir ibu masih berbaring dan yang saya bahagia bisa diajak ngobrol deh, bisa diajak ngobrol. Tapi keadaan fisiknya memang insya Allah mohon doanya. Nggak ada yang nggak mungkin dengan doa, dengan izin dari Allah. Semoga bisa kembali saat seperti sedia kala. Jadi pas kemarin pulang aktivitas ibu di rumah Aktivitas ibu di rumah ketika pulang dari rumah sakit yang pertama di Indonesia baring aja. Masih terus berbaring, belum melakukan aktivitas apapun. Sampai hari ini masih terus berbaring. Insya Allah perlu waktu ya teman-teman semua, dan insya Allah dengan izin Allah, dengan kebaikan-kebaikan Allah, dengan doa dari teman-teman semua, mudah-mudahan insya Allah nggak ada yang nggak mungkin bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi ibu ada bersama dengan kami saja itu sudah rasa syukur yang luar biasa yang Allah berikan, yang saya rasakan atas kebaikan Allah. kalau misal kalau cuma ke sana atau yang lain ke sana apakah ibu sering request apa gitu nih Bu? Oh iya, kalau ibu karena otaknya berfungsi ya, maksudnya ingatannya, bicaranya semuanya masih berfungsi. Makanya waktu di kota Mekah, dokter mengatakan, oke, kamu harus bersyukur karena orang-orang yang berhenti nafas beberapa menit itu biasanya otaknya udah mulai nggak berfungsi, dikarenakan nggak ada oksigen ke otak. Tapi otak ibumu masih selamat katanya. Jadi kamu harus mensyukuri hal itu. Ya sekarang ibu ya udah bisa request mau makan ini, makan itu, mau dibawain ini, dibawain itu dari rumah gitu. Dan memang saya pindahkan rumah sakit memang dekat banget dengan rumah saya, supaya saya bisa bolak-balik. Kan rumah sakit dengan rumah saya hanya 5 menit, rumah sakit dengan pesantren cuma 5 menit gitu. Jadi bisa bolak-balik dan bisa tetap melakukan aktivitas di pesantren tapi tetap bisa ngurusin ibu gitu. Tapi kalau minta-minta kita ada yang dilarang nggak sih? Ini nggak boleh makan gitu. Oh iya pasti ada beberapa makanan-makanan yang memang ibu nggak makan ya, nggak boleh konsumsi, dan obat-obatan harus terus rutin, kontrol dokter harus terus rutin. Jadi memang perlu pengawasan ekstra. Makanya saya nggak pernah boleh ngasih izin ibu untuk tinggal. Ibu kan pengennya tinggal itu ya, tinggal jauh dari saya dalam artian pengennya tinggal di rumah sendiri yang tapi semua fasilitas lengkap gitu, karena ibu tuh pengen suasana yang hening, sementara kami ini di rumah anak-anaknya kan banyak cucu-cucunya gitu kan. Tapi saya katakan pada ibu nggak boleh sendirian lagi, harus tetap terus bersama dengan anak-anaknya. Kalau terjadi apa-apa jadi cepat kita bisa antisipasi gitu. Oh Oke, iya, sudah ya? soal cucu ini Sulaiman kabarnya kemarin habis Ya. ke tempat meja. Nah, ya. Gimana ceritanya?
Memang banyak ya, banyak akhir-akhir ini banyak bolak-balik rumah sakit. Kemarin Sulaiman, saat saya lagi di rumah, lagi beraktivitas, lagi kerja di rumah, tiba-tiba Sulaiman kepentok kursi sampai darahnya banyak membasahi seluruh baju dan baju orang-orang yang menggendongnya gitu. Jadi sobek ya, biasa anak-anak kan aktif ya, jadi dia sobek di bibirnya. Kemudian alhamdulillah ada suami juga di rumah, jadi suami yang langsung bawa ke UGD. Ya, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan, tapi selama dalam keadaan sehat. Mohon doanya lah dari teman-teman semua. Jadi kami ini memang lagi banyak bolak-balik ke rumah sakit. Ya itu foto yang kemarin pas habis pulang dari rumah sakit apa pas habis kejadian? Foto yang kemarin itu habis pulang dari rumah sakit. Jadi Sulaiman udah nunjuk-nunjukin terus. Nah sekarang bibirnya udah mulai bengkak tuh. Dokter bilang sih kemarin harus dijahit ya. Cuman kita lihat dulu kayaknya darahnya juga udah berhenti. Jadi kita masih lihat 1-2 hari ini. Tapi sekarang sih udah mulai bengkak-bengkak gitu. Tapi insya Allah lah. Insya Allah khair. Insya Allah baik-baik aja semuanya. Tapi bener pas kemarin Oh, nangis dan seluruh satu rumah panik melihat darah yang begitu banyak di mana-mana, darah segar warna merah gitu ya. Darah di mana-mana, jadi semuanya pasti panik. Tapi alhamdulillah rumah kami dekat dengan rumah sakit. Itu salah satu ke apa ya? Salah satu yang disyukuri oleh Allah, dengan begitu cepat penanganan. Alhamdulillah.